Kalau bicara Yesus sama dengan Allah, saya mau tegaskan, itu hanyalah hasil konsili, tidak berdasarkan Alkitabiah. Saya bisa buktikan dalam sejarahnya. Kenapa ada doktrin Trinitas? Kenapa ada doktrin Duinitas? Ada sejarahnya. Kapan itu dimulai? Pada tahun 325, Mazhab ini sudah ribuan tahun ya Pak ya. Mereka membuat suatu apa? Keputusan antara Arius bersama apa? Athanasius. Buka sejarah. Makanya kita orang Kristen harus tahu sejarah kenapa Bible itu begitu. Kenapa kita meyakini itu. Jangan hanya katanya-katanya. Ya. Bapak, jadi saya bicara soal sejarah di sini, dan itu doktrin Trinitas sejak tahun 325. Lalu tahun 381 Konsili Konstantinopel menjadi doktrin Trinitas, dan doktrin Trinitas itu dengan segala tetek bengeknya itu diyakini sampai sekarang ini. Banyak orang Kristen nggak tahu kenapa Allahmu tiga. Lalu yang berikutnya, Yesus dikatakan 100% manusia, 100% Allah. Kok bisa seperti itu? Ya kan? Ada doktrinnya Pak. Itu adalah hasil konsili Chalcedon 451. Ya, itu ada konsilinya. Ya, itu ada konsilinya. Konsili Chalcedon 451 yang membuat satu keputusan, Yesus 100% manusia, Yesus 100% apa? Allah. Itu adalah buatan manusia. Sekarang saya mau bertanya Pak, pernahkah Yesus mengaku dirinya adalah Allah? Nah, monoteisme setan itu monoteisme yang sedang percaya 1, 2, 3 secara bilangan, tapi tidak ada etiknya. Dia percaya Allah itu esa, tapi tetap menggoda manusia. Dia percaya Allah itu esa, tapi tetap menyebarkan kejahatan. Dia percaya Allah itu esa, tapi masih membunuh. Makanya kalau 1000 kali Anda mengatakan Allah itu esa, tapi buahmu adalah pembunuhan, itu bukan dari Tuhan. Itu monoteisme yang paling rendah, yang namanya monoteisme bilangan. Monoteisme bilangan, monoteisme 1, 2, 3, itu monoteismenya setan. Makanya Alkitab katakan, kalau hanya itu setan juga tahu. Ditingkatkan lagi monoteisme etis, monoteisme yang memiliki tanggung jawab, yaitu kalau Tuhan itu esa, maka kita harus sejalan dengan kehendaknya. Baru ketika Yesus datang, diungkapkan tadi, esto onoma, di dalam satu nama yang adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Itulah yang disebut Trinitarian monotheism. Jadi Trinitas itu bukan bicara soal jumlah. Trinitas itu bicara soal pengungkapan misteri ketuhanan yang esa itu tadi. Trinitas tidak bicara bilangan 1, 2, 3. Trinitas bicara tentang hakikat Allah yang satu. Maka coba kita baca dalam Alkitab. Gambaran seperti apa? Kita bisa menggambarkan Trinitas dengan sederhana ya. Coba. Pertama kita bisa melihat Yohanes pasal 8:42. Kata Yesus kepada mereka, kalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Sebab aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Pertama, aku keluar dan datang dari Allah. Coba, apakah Yesus itu fisiknya, darah dagingnya keluar dari Allah? Tidak. Keluar dari mana tubuhnya Yesus, fisiknya Yesus? Dari Bunda Maria. Makanya disebutkan, misalnya di dalam Lukas pasal 1 ayat 42, terpujilah, itu kata diterapkan pada Maria, engkau di antara semua perempuan, dan terpujilah dan diberkatilah buah rahimmu. Diberkatilah atau terpujilah sama saja pengertiannya. Engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Jadi Yesus secara insani, secara manusiawi adalah
buah rahimnya Bunda Maria secara kemanusiaan, yang lahir tanggal 25 Desember ya tahun 749 setelah berdirinya kota Roma, kalau hitungan zaman dulu, hitungan tahun Julian. Jadi Yesus itu dilahirkan tanggal 25 Desember tahun 749 setelah berdirinya kota Roma. Kalau di tahun Julian begitu. Itu kemanusiaan Yesus yang lahir dan di Bunda Maria. Yang keluar dari Maria itu kemanusiaannya. Lah yang keluar dari Allah siapa? Yesus sebagai firman Allah. Itu keluarnya dari Allah. Seperti pikiran seseorang keluar dari diri seseorang. Apakah berarti pikiran itu belum ada? Sebelumnya sudah ada. Misalnya orang mengatakan Pancasila itu lahir dari pemikiran Soekarno. Pancasila itu lahir dari pemikiran Soekarno. Jadi gagasan itu lahir. Kira-kira ketika gagasan Pancasila lahir dari Soekarno, itu perlu nggak ibunya gagasan? Yang melahirkan itu saya, pikiran saya. Pancasila lahir dari pemikiran Soekarno. Mana ibunya Pancasila? Masa begitu? Jadi yang disebut lahir itu tidak harus lahir secara fisik kan? Maka di dalam iman gereja kuno, misalnya Konsili Nikea tahun 325 itu yang sering disalahpahami seolah-olah Yesus baru jadi Tuhan tahun 325. Itu kurang referensi, bacaannya kurang banyak, mainnya kurang jauh. Di situ kan dikatakan Konsili Nikea itu yang lahir dari Bapa sebelum segala zaman. Masa ada orang lahir dari Bapa? Berarti bukan kelahiran fisik, karena Kristen itu percaya bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan secara fisik. Jadi jangan GR dulu lah, nuduh-nuduh orang. Kalau Tuhan itu punya anak, siapa bidannya? Tidak seprimitif itulah. Gak ada orang Kristen yang percaya Tuhan beranak karena dia punya istri, itu tidak ada. Itu kata kiasan. Lahirnya pikiran dari seseorang kan sebelumnya otaknya sudah ada, pikirannya sudah ada. Maka dalam diri manusia itu ada fisik wujud manusia, ada pikiran manusia, ada roh manusia. Maka dalam diri manusia itu tubuh, jiwa, dan roh. Coba sekarang 3 apa 1? Ya 1 lah. Kemudian ada perbandingan kalau 1. Pak, ini saya nanya Pak, nanya apa? Bapak, pikiran Bapak dengan roh Bapak lebih tinggi mana? Lebih dulu mana? Terus saya bilang, ini mungkin dahimu itu panas apa? Karena kalau 1 enggak butuh perbandingan. Karena Bapa itu wujudnya Allah, Putra itu pikiran Allah, logosnya Allah, Roh Kudus itu rohnya Allah. Makanya di mana Roh Kudus itu? Yohanes pasal 15 ayat 26, roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Karena roh kebenaran keluar dari Bapa, berarti Bapa itu wujudnya, Bapa itu eksistensinya, kan gitu kan? Kemudian kayak apa perumpamaannya? 1 Korintus pasal 2 10-11. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ya. Lalu perumpamaannya ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi seperti roh manusia ada dalam diri manusia, maka roh Allah ada dalam diri Allah. Makanya roh Allah ada dalam diri Allah, Sang Bapa. Firman Allah ada dalam diri Allah, Sang Bapa. Maka pertanyaannya, lebih dulu mana Allah dengan firman-Nya? Lebih dulu mana Allah dengan rohnya? Tanya kepada saksi Yehova.
Lebih dulu mana Allah dengan firman Allah? Pasti jawabannya lebih dulu Allah. Lah terus tanya, berarti kamu percaya Allah itu sudah ada, rohnya pernah tidak ada? Iya, karena rohnya diciptakan oleh Yehua, ya kan? Terus kemudian firmannya itu, Yesus itu siapa? Yesus itu makhluk ciptaan perdana. Yang menciptakan Yesus siapa? Yehua katanya. Terus kamu tanya, antara Allah dengan firman Allah lebih dulu mana? Lebih dulu Allah. Lalu Yesus sebagai firman Allah diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan segala sesuatu, caranya bagaimana? Dengan berfirman. Loh, katanya Yesus itu firman Allah. Katanya firman Allah diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan dengan firman-Nya. Lalu Yesus adalah firman Allah. Nah, saya ulangi lagi. Lebih dulu mana Allah dengan firman-Nya? Dijawab, lebih dulu Allah. Kalau lebih dulu Allah, berarti Allah sudah ada, firman-Nya belum ada. Betul. Wah, dengan yakin sekali mengatakan betul. Lah, waktu Allah belum punya firman itu, dia tidak bisa mencipta. Dia bisa. Lah, menciptakan dengan apa? Dengan firman-Nya. Lah, firman-Nya belum ada. Lalu firman yang mana yang menciptakan? Saking bingungnya mungkin orang akan menjawab, kalau gitu lebih dulu firman. Lah, firman-Nya siapa? Ya firman-Nya Allah. Loh, katanya lebih dulu firman. Tadi lebih dulu Allah. Sama-sama ada, ya berarti kamu percaya Tritunggal. Karena Allah selalu ada bersama firman-Nya dan rohnya. Makanya jelas tadi kan, Firruah Elohim merakefet alfini hamayim. Roh Allah itu melayang-layang di atas permukaan air, menyalurkan hidup pada ciptaan mula-mula itu. Dan kemudian ayat 3, wa yomer Elohim, dan berfirman Allah, yehi or wa yehi or, jadilah terang maka terang itu jadi. Jadi Allah, firman Allah, roh Allah, satu paket dong, nggak bisa dilepaskan. Karena roh Allah itu roh yang ada dalam diri Allah, firman Allah itu firman yang ada dalam wujud Allah yang satu tadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, keberadaan roh itu seperti roh manusia ada dalam diri manusia, begitu juga roh Allah yang ada dalam diri Allah. Lo clear? Pak, tapi yang saya dengar kan, Tritunggal itu kan 3 pribadi. Oke. 3 pribadi kan, memang di dalam ajaran para bapak gereja yang disesuaikan dengan kitab suci itu dikatakan Tritunggal itu adalah mia ousia tres hipostasis. Bahasa aslinya ini bahasa Yunani, ya, dimengerti pelan-pelan. Kalau Anda tidak ngerti dulu nggak dosa, nggak apa-apa, kita dengeri pelan-pelan aja. Memang orang mengatakan Tritunggal, iman Kristen itu sulit dipahami. Bukan sulit dipahami, karena kamu tidak mau paham. Karena apa? Prasangka mendahului tafsir. Dia sudah punya prasangka dulu. Pribadi itu kok kamu samakan dengan pribadinya Ahmad, pribadinya Markus, pribadinya John, seperti itu. Itu pribadi yang terpisah. Saya sering kalau di forum-forum teman-teman lintas agama, saya tanya, coba pribadi dalam bahasa Arabnya itu adalah uknum. Uknum itu pribadi dalam pengertian hanya untuk teologi. Dan kata uknum itu dalam bahasa Arab Islam nggak dipakai. Kata itu kan berasal dari bahasa Aramaik, kenoma, jamaknya kenomi. Uknum jamaknya akonim, ya, itu ungkapan-ungkapan teologis dalam bahasa Aramaik. Tapi kalau pribadi yang terpisah dalam bahasa Arab itu saksun. Jadi misalnya pribadi saya terpisah dengan pribadi Bu Safa, terpisah dengan pribadi Pak Karol misalnya, atau Pak Ahmed misalnya, itu saksun. Pribadi dalam pengertian psikologis itu saksun. Misalnya amidah as-sab'ah lisaksiatil masriyah misalnya, 7 pilar kepribadian Mesir. Ini tulisannya Milad Hana, seorang Koptik yang nulis tentang
peradaban Mesir yang beragam, 7 pilar peradaban Mesir, 7 pilar kepribadian Mesir. Saksiatil Masriyah, yaitu pilar Fir'aun, artinya Mesir pra-Islam, pra-Kristen, ya. Kemudian setelah itu Yunani, Romawi, Kristen, Koptik, Arab, Islam. 7 pilar kepribadian Mesir. Ini pribadi yang terpisah. Pribadi A, pribadi B, pribadi Agus, pribadi Bambang, pribadi Soleh misalnya. Itu pribadi dalam pengertian terpisah. Nah, pribadi dalam pengertian Tritunggal itu bukan pribadi yang satu dengan yang lain terpisah. Bukan itu. Ya, makanya saya selalu mengatakan memahami bahasa teologis itu beda dengan memahami bahasa sehari-hari. Bahasa teologis itu misalnya, kalau kita mengatakan Allah itu ada, manusia juga ada, tapi apa adanya Allah sama dengan adanya manusia? Kan ya tidak, karena adanya manusia itu diadakan, diawali dari ketiadaan. Nah, adanya Allah itu ada dengan sendirinya. Ada yang tidak diawali waktu, tidak diakhiri waktu. Makanya saya katakan, coba, ketika Tuhan pertama kali memanggil Nabi Musa, dia menyatakan diri dengan penekanan apa? Ketika Musa bertanya bagaimana tentang namanya, Musa bertanya bagaimana tentang namanya, Tuhan menjawab apa? Asyar, aku ada yang aku ada, atau aku adalah aku. Apa artinya itu yang kita nyanyikan? Kados, itu loh. Kados, kados, kudus, kudus, kuduslah. Adonai Elohim Sefaot. Kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Artinya yang ada, yang sudah ada, yang dulu ada, yang kini ada, yang dulu ada, yang akan datang, yang seterusnya akan ada. Vehu haya, vehu hoveh, vehu yihye batifara. Itu doa Yahudi, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan ada. Berarti kalau keadaan manusia itu akan finish ketika kita mati, ya. Kalau orang Kristen Arab menyebut intikola ila amjadi samawat, telah kembali ke pangkuan surgawi, kira-kira seperti itu. Kalau orang Islam bilang inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, sesungguhnya semua itu berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Finish sudah, ya. Manusia karena dibatasi oleh waktu. Sebelum tanggal 27 bulan Zulkaizah tahun 1383 Hijriah, saya belum ada. Ya kan? Saya lahirnya tanggal 27 bulan Zulkaizah. Anda bingung mau saya kasih hadiah, karena ulang tahunnya tahun Hijrah apa tahun Masehi. Setiap manusia kan punya apa hitungannya, tahun Hijrah, tahun Masehi, tahun Saka, kan itu kan. Sebelum tanggal itu saya tidak ada, ya kan? Setelah tanggal itu baru saya ada. Sekarang usia saya 60 tahun kalau dihitung dari tahun Hijriah, karena satu tahunnya cuma 54 hari. Tapi kalau tahun Masehi usia saya baru 58. Kalau tahun Hijriah usia saya sudah 60. Sebelum 60 tahun yang lalu secara Hijri saya belum ada. Saya diawali oleh waktu. Tapi Yesus tidak diawali oleh waktu, karena dia firman Allah. Makanya sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Adanya Tuhan di sini beda dengan adanya manusia. Karena adanya manusia dibatasi ruang, dibatasi waktu. Adanya Tuhan tidak dibatasi ruang, tidak dibatasi waktu. Maka orang bertanya, waktu firman menjadi manusia di surga apa kosong? Nah, memang kamu pikirkan Tuhan itu benda apa?